Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan renungan kita. Hari ini kita sudah tiba di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-13. 1 Tawarikh 13, saya akan bacakan ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang pertama. Ini kisah daripada Daud yang akan memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yearim untuk dipindahkan ke Yerusalem. Ayat yang pertama bunyinya begini. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berunding dengan orang-orang penting, kita berunding dengan para penasehat kita berunding dengan orang-orang dekat kita. Itu tidak ada yang salah dengan perundingan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berunding, maka semestinya langkah pertama yang harus dikerjakan itu adalah tanya Tuhan sebelum kita melakukan atau melangkah atau memutuskan segala sesuatu. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus dengan jelas sekali berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan hanya kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Daud tidak biasanya untuk dia tidak bertanya kepada Tuhan. Daud itu sedikit-sedikit, ya kan, mau ngerjain apa, sedikit-sedikit tanya Tuhan. Dia minta tuntunan, dia minta pimpinan Tuhan. Tapi kali ini, waktu mau memindahkan tabut Allah ini untuk dibawa ke Yerusalem, nah Daud ini lalai. Bapak Ibu sekalian, ya manusia bisa lalai. Tapi mari jangan sering-sering lalai, ya. Kalau lalai, ayo kembali kemudian ke jalan yang benar. Nah, apa akibat daripada kelalaian yang diperbuat oleh Daud ini? Maka ketika Daud memindahkan tabut Allah ini dalam perjalanan, dikatakan begini, tabut Allah itu mulai miring dan dipegang oleh salah satu yang membawa tabut Allah ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang memegang tabut Allah itu sekonyong-konyong mendadak sontak itu mati, Saudara. Dan kemudian Daud serta para pemimpin serta orang-orang Israel itu yang sedang mengawal tabut Allah ini semuanya pada ketakutan. Mengapa, Saudara? Daud ini, Saudara, dia tidak tanya Tuhan bagaimana cara memindahkan tabut Allah ini. Nah, pelajaran yang pertama, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk urusan-urusan yang penting, ya. Kalau misalnya urusan hari ini aku mau pakai baju warna apa, ya kan? Jangan tanya Tuhan. Kalau tanya Tuhan, nanti Tuhan bilang begini, aku ini bapakmu, bukan ibumu, ya kan? Kalau ibumu mungkin kamu bisa tanya, ya kan? Tapi aku ini Tuhan, ya. Mau makan apa? Nggak usah tanya Tuhan, ya. Tapi untuk hal-hal yang penting, Saudara, ya, kita ini harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka nanti akan ada korban yang sia-sia yang semestinya itu bisa dihindarkan. Nah, kadang-kadang orang-orang yang rohani kan begini, punya alasan, aduh, nanti sedikit-sedikit tanya Tuhan, ngerepotin Tuhan. Jadi daripada ngerepotin Tuhan, lebih baik nggak tanya Tuhan. Banyak ruginya Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak tanya Tuhan. Seperti saya waktu diminta untuk pelayanan di Amerika Serikat, ya kan? Wah, ini hal yang benar-benar di luar akal pikiran saya dan keluarga kami. Maka kemudian apa yang kami kerjakan? Karena ini adalah hal yang besar, ya. Maka kami berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan, kami ini harus bagaimana untuk
menjawab undangan ini. Apakah ini datangnya dari Tuhan atau ini hanya keinginan saya saja untuk meresponi daripada undangan ini? Tuhan tolong pimpin supaya nanti saya ini dan keluarga tidak salah langkah. Maka itu kemudian saya berdoa, merendahkan diri bersama istri dan anak-anak, saudara. Dan kemudian Tuhan memberikan jawaban, yaitu melalui kisah Nabi Yunus. Ya, Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, artinya apa? Yunus itu suka melakukan apa yang menjadi kesenangan dia. Dia tidak suka untuk pergi ke Niniwe. Demikian juga pada waktu itu 13 tahun yang lalu buat saya untuk pindah ke Amerika Serikat, untuk pelayanan di Amerika Serikat itu jauh panggang dari api katanya ya. Jadi nggak mungkin, karena buat saya zona nyaman saya adalah di Indonesia. Ya, di Indonesia keluarga sudah dipulihkan, pelayanan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Ngapain ke Amerika untuk tinggal di situ di daerah asing? Kalau cuma berkunjung 1 bulan, oke lah, ya kan? Tapi kalau untuk tinggal, wow. Tetapi ketika kemudian berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, Tuhan itu berbicara dengan jelas. Dan kemudian dibuktikan dengan penyertaan Tuhan dalam urusan lain-lainnya, sehingga kami bisa kemudian tiba di Amerika Serikat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulai hari ini, biar ini menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita, sebelum kita mengambil keputusan-keputusan, kita tanya Tuhan. Nah, Tuhan menjawab kita itu sampai hari ini, saudara, itu tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah menyimpang daripada Alkitab, daripada firman Tuhan. Jadi Alkitab ini harus jadi referensi jawaban untuk setiap pertanyaan kita kepada Tuhan. Kalau jawabannya itu bertentangan dengan Alkitab, maka saya berani pastikan itu tidak berasal daripada Tuhan, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita mau melakukan segala sesuatu, minta petunjuk Tuhan, ya. Kalau sudah diberi petunjuk oleh Tuhan, maka saya percaya apa yang dikerjakan oleh kita, maka Tuhan akan menyertai. Di dalam kitab Efesus dikatakan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, maka Tuhan yang sama yang akan menyertai, memberkati sampai kepada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14 ya. Nah, ketika Daud kemudian ketakutan dengan peristiwa itu, maka ada kisah di ayat yang ke-14 ini ditulis begini. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jadi Daud ketakutan untuk membawa tabut Allah ini. Dan kemudian di tempat dekat tadi tabut Allah itu miring, ada rumah orang yang bernama Obed dan Edom. Maka kemudian Daud menitipkan tabut Allah itu di rumah Obed Edom. Dan secara ajaib, Obed Edom yang begitu menghormati tabut Allah, ya, maka dikatakan di Alkitab selama 3 bulan, Obed Edom diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Dan ini kedengaran oleh Daud. Wow, ya kan, luar biasa nih. Obed Edom gara-gara ada tabut Allah di rumahnya, dia diberkati. Nah, pesan Tuhan apa? Melalui 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-14. Yang pertama, Tuhan mau begini, Bapak Ibu sekalian. Mari usahakan ada tabut Allah di rumah kita. Tabut Allah itu apa? Tabut Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam. Nah, Alkitab bilang tubuh kita ini adalah tabut Allah.
Istri saya ini adalah tabut Allah. Anak-anak saya ini adalah tabut Allah. Lah kalau ada tabut Allah ini, saudara, tabut Allah ini tempatnya apa? Tabut Allah itu tempatnya berdoa. Tabut Allah itu tempatnya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Maka itu waktu Tuhan memberikan petunjuk kepada saya dan istri untuk memulai doa fajar ini, ya, pada tahun yang lalu Tuhan memberikan petunjuk dengan jelas agar supaya mulai tahun 2021 mengadakan doa fajar. Untuk apa? Tuhan itu mau setiap jemaat Tuhan ini membiasakan diri memiliki gaya hidup yang baru, menjadikan tabut Allah ini tempat doa, menjadi rumah doa, menjadi rumah sembahyang, menjadi rumah puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya sudah mendengarkan kesaksian, ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang konsisten untuk mengikuti doa fajar ini, untuk berdoa dan menyembah dan memuji Tuhan. Maka ada banyak perubahan yang terjadi di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam kesehatannya, dan juga di dalam pekerjaannya. Ya, saya beberapa hari yang lalu dikirimin screenshot, saudara, ya, screenshot ada satu jemaat kerja di restoran, ya, di restoran, dan kemudian dia kirim screenshotnya begini. Orang ini makan kurang lebih itu sekitar $400, ya, makan $400. Kemudian dia ngasih tips $500, ya, jadi ditulis jelas sekali. $400 ditambah $500, terus bawahnya sama dengan 900 sekian dolar. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, ada orang makan $400, bayarnya $900. Nah, mengapa? Karena anak Tuhan ini juga selalu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, menghormati Tuhan, menjadikan tubuhnya ini benar-benar bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya akan firman Tuhan. Kita ini buatan Allah, kita ini anak Allah, kita ini disayang Allah, dan jangan lupa tubuh kita ini adalah bait Allah. Sehingga kita harus menghormati. Seperti Obed-Edom ketika menghormati tabut Allah ini, ketika merawat tabut Allah ini, maka Obed-Edom itu diberkati lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita bisa menangkap kebenaran ini, apa yang dialami oleh Obed-Edom, maka setiap kita juga pasti diberkati lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Saya sangat yakin bahwa COVID-19 ini tidak bisa membatasi kuasa dan berkat Allah atas setiap kita. Amin. Tuhan dan sorga tidak akan putus asa. Dia bilang begini, waduh, aku nggak bisa berkati anak-anakku, ya kan? Semestinya aku mau memberkati lebih, tapi gara-gara ada COVID-19, gara-gara ada lockdown, ya kan? Gara-gara situasi yang tidak baik, maka aku nggak bisa memberkati anak-anakku. Jangan percaya akan hal itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya banyak cara yang ajaib untuk memberkati kita. Maka itu mari kita melalui perenungan ini yang pertama, ya, yang pertama, sebelum mengambil keputusan segala sesuatu, datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Kalau sudah jelas, baru kita melangkah. Yang kedua, hormati tabut Tuhan. Jadikan tempat tabut Tuhan itu rumah sembahyang, rumah puji-pujian. Jadikan berdoa, memuji Tuhan, itu menjadi gaya hidup setiap kita. Dan saya percaya setengah tahun ke depan yang akan kita lewati, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memberkati kita lebih daripada bulan-bulan yang lalu, bahkan lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Engkau Allah Roh Kudus yang menolong kami
untuk kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Kami menghormati Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.